Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan video singkat before after atau sebelum dan sesudah sekolah kami mengikuti program Sekolah Penggerak atau PSP Angkatan 3. Salah satu fokus PSP adalah pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi, kompetensi numerasi, dan karakter. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, di mana dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru. Sebelum mengikuti program sekolah penggerak, kami berkedudukan sama dengan sekolah dasar yang lainnya. Pada saat itu, kami berada dalam tahap mandiri berubah dalam penerapan kurikulum Merdeka Mandiri di kelas 1 dan 4. Kami berusaha belajar segala sesuatu terkait kurikulum Merdeka secara mandiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kami sampai pada titik di mana sekolah kami terjaring program sekolah penggerak. Dari situlah kami mendapatkan pendampingan konsultatif dan asimetris dari fasilitator yang luar biasa hebat, yakni Ibu Nagila. Dari pendampingan tersebut, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, dimulai dari pelatihan tim PKP atau tim pelatihan komite pembelajaran. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan lamanya dan diikuti oleh kepala sekolah dan 2 guru sebagai komite pembelajar. Pelatihan komite pembelajaran ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Kegiatan yang kedua adalah lokakarya. Setelah kami mengikuti pelatihan tim komite pembelajaran, kami pun mengikuti lokakarya sekolah penggerak yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dan bertempat di SMP Negeri 1 Kepanjen. Kegiatan yang berikutnya adalah PMO. Selain mengikuti program lokakarya di setiap bulannya secara rutin, kami juga mengikuti PMO, yakni Program Manajemen Office yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting bersama fasilitator. Pada kesempatan ini, kami dapat menyampaikan tantangan terkait pembelajaran dan program-program yang kami jalani sebagai sekolah penggerak. Kemudian, tiba saatnya kami berada di fase kunjungan fasilitator, di mana setelah kami mengikuti lokakarya dan juga PMO, fasilitator pun juga berkunjung ke sekolah kami untuk mengetahui sejauh mana program sekolah penggerak yang sudah kami lakukan dan perubahan-perubahan apa yang sudah kami laksanakan. Terkait penguatan sumber daya manusia di sekolah kami melaksanakan komunitas belajar, yang mana komunitas belajar kami laksanakan secara rutin minimal 2 minggu sekali. Komunitas belajar sangat bermanfaat bagi kami sebagai ajang berdiskusi dalam menyelesaikan tantangan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan kami. Tidak cukup sampai di situ, kami pun mengikuti secara mandiri oleh masing-masing guru untuk mengembangkan potensi diri dengan mengikuti komunitas belajar secara nasional di PMM. Berikutnya, digitalisasi sekolah. Terkait digitalisasi, sekolah kami sudah melakukan perubahan-perubahan di beberapa aspek. Di antaranya adalah penambahan laptop. Sebelum mengikuti program sekolah penggerak, ketersediaan laptop di sekolah kami hanya 3 buah. Namun, setelah mengikuti program sekolah penggerak, ketersediaan laptop kami bertambah menjadi 7 buah, ditambah dengan PC lainnya. Sehingga Bapak Ibu guru lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Komunitas belajar kami tidak hanya berhenti di sekolah saja,
Namun, kami juga telah melaksanakan komunitas belajar di gugus sekolah. Komunitas belajar sudah kami laksanakan sebagai bentuk kewajiban kami sebagai sekolah inti dan sekolah penggerak untuk mengimbaskan di gugus sekolah. Dalam 1 tahun terakhir, kami sudah melaksanakan sebanyak 3 kali pengimbasan. Yang pertama, pengimbasan program sekolah penggerak. Yang kedua, diseminasi P5. Dan yang ketiga, belajar bersama pengelolaan kinerja di BMM. Pelaksanaan digitalisasi di sekolah kami yang kedua adalah pemasangan CCTV. CCTV dipasang di setiap kelas, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, di kantor kepala sekolah, ruang guru, lapangan, dan tempat parkir yang mengarah ke pintu gerbang. Banyak hal baik yang dapat kami ambil pasca pemasangan CCTV. Di antaranya, lebih bisa mengontrol peserta didik sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah pemasangan LCD proyektor. Pemasangan LCD proyektor di sekolah kami dilaksanakan untuk mempermudah Bapak Ibu guru dalam menyajikan materi pembelajaran. Peserta didik dapat lebih antusias dalam belajar dengan adanya media belajar yang menarik tentunya. Sebelum mengikuti program sekolah penggerak, kami menggunakan LCD proyektor secara bergantian. Namun, setelah sekolah kami mengikuti program sekolah penggerak, ketersediaan LCD lengkap terpasang dari kelas 1 hingga kelas 6 beserta layarnya. Digitalisasi di sekolah kami yang berikutnya adalah fasilitas absensi digital. Sebelum sekolah kami mengikuti program sekolah penggerak, sekolah kami menggunakan absensi manual untuk peserta didik. Namun, setelah mengikuti program sekolah penggerak, kami memulai pengadaan absensi digital peserta didik, yang mana absensi tersebut langsung terhubung ke WhatsApp mobile orang tua atau wali dari peserta didik. Namun, untuk saat ini penggunaannya memang masih belum maksimal. Terkait pemasangan listrik di sekolah kami sebelum ini menjadi satu dengan SMP, karena kami adalah sekolah satu atap, dengan daya yang sering tidak mampu digunakan ketika kami secara bersamaan menggunakan laptop dan LCD proyektor. Namun, setelah mengikuti program sekolah penggerak, kami memutuskan untuk memasang listrik sendiri khusus di SD saja, dengan daya 2200 volt ampere. Sehingga kami lebih leluasa dalam penggunaan listrik. Terkait pemasangan internet pun sama, karena sebelumnya internet kami juga menjadi satu dengan SMP. Namun sekarang jauh lebih maksimal setelah melakukan pemasangan sendiri dan secara terpisah untuk SD dan SMP. Digitalisasi yang terakhir adalah penambahan alat-alat audio. Ketika kita menonton video yang ditayangkan dengan audio, maka tidak lengkap jika tanpa alat-alat audio yang mampu menghasilkan suara jernih. Dan kini, sekolah kami juga dilengkapi dengan beberapa alat-alat audio. Dan yang terpenting adalah peserta didik dapat menikmati pembelajaran tanpa rasa bosan. Kemudian adalah perencanaan berbasis data. Dalam hal ini, perencanaan di sekolah kami dilaksanakan dengan cara perencanaan berbasis data yang berdasarkan pada rapot pendidikan. Dengan begitu, perencanaan akan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sedangkan perencanaan sekolah lainnya, kami menggunakan IRB atau Identifikasi Refleksi Benahi. Dengan begitu, perencanaan akan sesuai dengan keadaan sekolah.
Berikutnya pada aspek pembelajaran. Sekolah kami menerapkan pembelajaran paradigma baru, yang mana pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka identik dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran tertentu. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua peserta didik dan menjembatani kesenjangan belajar antara peserta didik yang berprestasi dengan yang belum terlihat di mana kelebihannya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran P5. Hal yang identik dengan kurikulum Merdeka adalah P5. P5 adalah kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana program ini bertujuan untuk membentuk pelajar Indonesia yang dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, P5 penerapannya tidak hanya terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, tapi juga memiliki alokasi waktu khusus, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan teman, guru, dan tokoh masyarakat sekitar. Demikian video paparan singkat sekolah kami SD Negeri 1 Sidomulyo Kecamatan Jabung sebelum dan sesudah mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Mungkin memang masih jauh dari kata sempurna, namun kami tidak akan lelah untuk berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.